Saya coba buka aplikasinya, terputus ininya. Google Meet-nya terputus. Gimana ya? Berarti nggak bisa. Lisensi. Kang Arif pernah pakai ya? Iya Pak. Kalau kita sambil share screen, ini mentalnya itu karena kita keluar aplikasi gitu. Jadi kalau kita istilahnya nggak keluar aplikasi itu masih bisa. Cuman tergantung juga sih Pak. Saya juga kadang-kadang mental soalnya HP-nya tergantung HP-nya juga gitu. Waduh ini. Mungkin ini dulu Pak Arif dulu bisa dilanjutkan dulu. Ya, Pak Mirwan, kalau memang ada AHL-nya bisa diupload dulu Pak. Nanti saya bantu presentasi habis saya. Oke, Betul. siap. Begitu. Oke, siap. Oke, Kang Arif boleh dulu nanti biar saya kirim AHL-nya Kang Arif. Oke, mohon izin semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para master di sini ya, semua ya. Luar biasa nih ada Cak Rahmat dan Bang Denny. Saya nih murid-muridnya Pak Haitan ini. Kalau saya bingung tanya mereka nih Pak. Iya Pak, nih kalau saya nggak tahu pokoknya tanya-tanya senior gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Mohon izin ingin presentasi aplikasi yang kecil ya Pak. Di sini page-nya 26 Pak. Tadinya itu 96. Terus saya pikir sama ya, seperti Bu Iriani 96 ini jadi tidak fokus gitu. Akhirnya saya ambil kan sastra tuh terbagi 3 ya. Puisi, novel cerpen itu namanya prosa dan drama. Akhirnya saya ambil puisi Pak. Mohon izin juga untuk present. Oke, mana Pak? Bentar ya. Chrome tab window entire screen. Ini kalau fiturnya lupa-lupa mungkin bisa diarahkan kali ya Pak. Saya ini coba-coba aja nih Pak kemarin. Takutnya saya untuk buat itu lupa lagi gitu Pak. Karena belum begitu familiar nih Pak. Oke, sudah nampil ya Pak ya? Udah. Makanya minta ini saya install di komputer saya, jadi saya tahu ini bagus. Iya Pak. Jadi seperti ini teman-teman. Saya coba buka dokumennya dulu ya sebelum kita presentasi. Di sini ada presentasi formulir nih teman-teman. Ini namanya aplikasi pasal. Intinya kita akan belajar sastra di sini. Saya mau ngambil 3 gitu kan, ada puisi, prosa dan drama gitu. Memang sastra terbagi 3 ya. Tapi saya rasa tidak realistis gitu ya dengan waktu yang ada dan SDM-nya sendiri juga. Saya coba potong saja satu seperti saran Bu Riani jadi fokus. Nah, ini terinspirasi dari beberapa aplikasi ya Pak Haitan dan pelatihan saya yang waktu saya bilang ke Pak Haitan saya mohon izin waktu itu ada BIMTEK ya, BIMTEK-nya 6 hari itu kebetulan sedang bikin pelatihan pembelajaran sastra berbasis literasi digital. Jadi saya dapat banyak bahan dan inspirasi dari BIMTEK itu dan aplikasi ini saya juga terinspirasi dari saya riset dulu Pak di beberapa aplikasi yang vertikal tidak tentang pembelajaran tapi misal kayak pembelajaran investasi, maksudnya bukan pembelajaran sekolah ya yang di luar sekolah investasi, kemudian ada pembelajaran di lain bahasa Indonesia gitu. Jadi aplikasi ini sederhana gitu tampilannya. Saya bikin vertikal sengaja karena saya pengen coba aplikasi yang vertikal karena di scroll pakai jempol lebih mudah gitu ya. Nah, di sini tahun 2000 pelajaran bahasa Indonesia ini ada alamat Google Drive-nya. Oke, kemudian struktur atau logika alur dari aplikasi ini bukan ini. Ini awalnya Pak Haitan ya. Ini panjang sekali nih saya buat. Awalnya seperti ini. Cuman akhirnya saya revisi kemudian jadi seperti ini. Ini sederhana Pak Haitan. Oke. Pasal pembelajaran aplikasi sastra berbasis digital. Ini puisi pembelajarannya, ini puisi masuk sebagai setting dan mulai. Puisi, mulainya ke puisi. Ini kalau mulai nih ada garis putus harusnya ke sini. Di puisi itu ada pengaturan, ada pengembang dan referensi. Pengembangnya saya, referensinya buku dan jurnal. Ada dari situs juga sih, belum saya lengkapi juga di referensinya gitu. Tapi insya Allah setelah presentasi ini akan coba saya paste lagi yang referensi yang saya sudah catat.
Di sini puisi itu terbagi dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, video belajar, dan penilaian. Jadi saya tidak pakai tujuan ya, karena tujuan itu sudah termasuk di kompetensi dan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau udah tahu kompetensinya, di situ sudah tahu bahwa orang akan mencapai tujuannya ini gitu. Karena ini aplikasinya untuk masyarakat, bukan masyarakat umum juga ya, untuk SMP dan SMA, jadi saya tulis KD-nya KD yang esensi ketika di pembelajaran untuk puisi. Oke, mungkin kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi pasal. Yang paling pertama, mungkin kepahitan akan saya berikan juga ke teman-teman bahwa ini adalah basisnya tidak menggunakan misalnya PowerPoint atau Photoshop, tidak. Kita semua buatnya di Canva, Pak. Khususnya di preview ini, saya coba preview. Ini kalau share screen memang suaranya tidak keluar ya. Nah, ya ada suara kalau memang terdengar ya. Kita ulangi lagi Pak Haitan di preview awal. Nah, ini preview awalnya. Ini adalah MP4, buatnya di Canva. Jadi kalau dibilang asetnya di Canva, Pak, gitu. Jadi saya buatnya di sana, tidak bisa di-download satu-satu. Kebetulan setelah buat, saya download. Tadinya MP4, saya taruh paling depan. Seperti itu. Tadi mulai sama yang digerak-gerakin itu untuk pakai button dan interaction ya, yang sederhana kemarin sudah dibahas sama Cak Rahmat, sama Pak Rudin ya, sama Pak Denny ya. Yang kemarin tuh master tuh, makanya aplikasi saya banyak lumayan berubah, Pak. Kalau sebelum master mungkin sederhana sekali gitu. Nah, di sini ada sesuai yang tadi ya, struktur atau alur logika. Jadi ini sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Kalau kita mau bikin aplikasi itu, memang struktur logika aplikasinya itu penting banget untuk dicari. Kalau istilahnya pohon faktor aplikasinya itu sudah bagus, insya Allah aplikasinya itu tinggal ngebagusin visualnya sama referensinya. Tapi kalau di pohon faktornya itu masih bingung, itu aplikasinya akan bingung juga ketika nanti sudah mendevelop atau mengelolanya. Nah, di sini, oke sebentar Pak. Nah, ya di sini ada kompetensi. Kompetensi ada 3, mengidentifikasi puisi, unsur batin, menulis puisi, dan mendemonstrasikan salah satu puisi. Ini tadinya mau saya tambahin video ya Pak, cuman kiranya saya belum dapat video yang proper atau bagus ya untuk mendemonstrasikan ini. Baru hanya ada video mengidentifikasi dan menulis puisi saja. Jadi ini mungkin akan saya hapus saja kali ya, karena memang tidak ada kompetensi yang dicapai. Ini kemarin belum saya hapus lagi. Oke. Kemudian di sini ada pengetahuan. Kalau di bahasa Indonesia itu dan semua pelajaran kita ketahui di kurikulum sekarang ini ada pengetahuan dan keterampilan. Selain dia tahu, dia juga terampil. Dia bisa menggunakan keterampilan. Ini keterampilan 2 slide saja. Teknis menulis puisi. Ada siapkan perlengkapan, tentukan ide puisi, tentukan tema puisi. Ini di slide saja. Tadinya saya mau pakai scroll ya, tapi kayaknya nanti cuma 1 page doang gitu. Kalau tiap page itu tidak ada interaksi kan siswa akan kayak bingung gitu dan bosen ya kalau anak SMA. Jadi saya kasih tombol interaction untuk ke kanan. Jadi kalau sudah penuh, saya tuh batas sekitar 8 sampai 12 baris ya gitu kalau nggak salah. Nah, di sini ada menulis puisi, selesai menulisnya, ini hanya tipsnya saja. Kemudian kembali lagi ke keterampilan. Keterampilan ini tadi ya, oke, ke pengetahuan tadi keterampilan. Nah, ini definisinya puisi dulu, apa itu? Kemudian ada fungsi estetis, fungsi etis, ya. Kemudian ada ya kita fungsi. Nah, di sini ada fungsi didaktis, reflektif, fungsi rekreatif. Jadi kita bahas dulu sebenarnya orang selain belajar puisi itu tahu artinya, tahu puisi itu untuk apa, dan baru kita ke unsur-unsurnya. Jadi benar-benar kita dari dasar banget apa yang namanya puisi seperti apa, kita bahas di pengetahuan. Ini ada sekitar 5. Tadi definisi 1, fungsinya 2, unsur ada 5. Sampai lagi. Ini video belajar. Nah,
Untuk video, untuk diketahui teman semua, ini video tahun lalu saya iya, mengikuti lomba whiteboard animation, namun tidak juara ya. Jadi saya taruh sini aja untuk apa? Melengkapi saja. Kebetulan materinya cocok. Gitu. Ini puisinya sekitar 3 menit. Jadi kalau anak-anak mau melihat video juga ada, berbasis teks ada. Ini membuatnya saya pakai Doodly, Pak Haitan. Doodly ini aplikasi sekali beli ya, berbasis cloud. Jadi mirip video scribe dia, tapi ini basisnya cloud. Jadi kalau saya nge-save, save-nya di cloud. Gitu. Waktu itu saya beli berapa ya? Waktu sebelum corona jauh ya, saya beli sekitar 700 atau 600 ribu gitu. Oke. Tolong dituliskan di formulir itu dituliskan ya. Oke Pak, baik Pak, nanti akan saya tulis. Termasuk Canva-nya ya, Canva. Iya, betul. Ini Canva Pak, semua latar Canva gitu kan. Terus kalau untuk icon ya Pak ya, tadi kita belum bahas icon. Icon ini dari saya flat icon. Sama kayak teman-teman di biasanya free pick ya. Free pick itu ada turunannya lagi karena free pick itu kan seperti kayak startup membuat icon ya. Itu dia ada free pick, terus ada icon 8 ya kalau nggak salah, terus ada apa lagi tuh flat icon banyak ya. Saya coba bermain di flat icon. Ini searchingnya flat iconnya literatur. Jadi memang icon-iconnya relevan semua. Kemudian sini ada penilaian. Penilaiannya sederhana Pak Haitan. Saya cuma coba 5 ya karena memang materinya tidak banyak. Memotivasi siswa saja bahwa oh saya sudah paham loh untuk mengerjakan ini. Nah di sini apakah tujuan utama? Ini biasa pakai button. Terinspirasi juga dari Mas Fahrudin kemarin yang pakai 2 button. Misal B sama C salah, jawabannya A. Gitu. Itu bisa pakai 2 atau 3. Kalau jawabannya B kan misal jawabannya misal C, A sama B, C sama D, jadi 3. Jadi tergantung tempatnya. Kalau ini saya cuma pakai 2 pilihan saja. Pak di sini pakai counter yang ada di animation atau interaction, lupa. Ini kalau salah dia tidak dapat nilai. Dalam teks puisi terdapat 2 unsur penting, unsur fisik dan unsur batin. Nah, kalau benar dia dapat. Kita lanjut. Makna yang tersirat adalah tema. Nah, kalau ada ini dia berubah nilainya. Amanat tersirat 60. Lanjut dengan adanya irama, penyusunan bunyi dan kata. Nah, nilai saya 60. Kalau masih 60, KKM-nya misal 80, kita ulangi kembali. Kita back ke home. Tadi settingnya belum ya. Bentar Pak. Ini saya review dulu lagi. Nah, ini masuk setting. Tadinya musik itu saya ingin masukkan ke setting ya Pak, karena saya lihat aplikasi. Saya juga sering bermain game-game handphone ya, yang online maupun offline, karena itu bisa menginspirasi kita membuat alur aplikasi yang baik dan tampilan aplikasi yang menarik. Di sini ada pengembangnya saya nih foto seadanya aja kemarin karena buru-buru juga. Perkenalan Muhammad Arifin, IG, web, email, YouTube. Kemudian balik. Oh iya. Kemudian ada di sini referensi. Ini struktur alurnya atau user experience-nya saya coba adopsi dari aplikasi-aplikasi yang berbasis vertikal gitu. Ini referensi sampai sini selesai Pak Haitan mungkin. Bagus, terima kasih Pak Arif. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Jadi begitu banyak tip atau trik atau kreativitasnya dalam mengembangkan ini. Seperti Canva ini saya sudah tahu juga Canva, tapi jarang dipakai. Saya Iya Pak. Tapi ini ada yang memakai Canva ini baru. Kalau saya malah saya berlangganan Canva ya tetap aja saya nggak bahkan sampai sekarang. Iya Pak, memang saya juga sering buat materi di Canva ya, di Instagram itu saya sering buat
materi per bab gitu ya Pak, menggunakan Canva dan PowerPoint. Jadi untuk pemilihan warna terus sama icon-icon saya biasanya menggunakan flat icon dan warna di Canva itu sih Pak. Dan warna emang sangat penting ya Bapak Ibu untuk aplikasi. Jadi misal penggunaan warna kalau memang kita baru pertama kali banget buat aplikasi 3 aja dulu. Atau kalau Bapak Ibu ingin ngetes hitam putih aja dulu. Nanti yang kayak hal-hal yang lainnya baru yang berwarna, misalnya kayak tadi gambar paru-paru atau gambar lainnya. Ini khusus SMA sih. Saya dulu belajarnya dengan 2 warna Pak di Instagram itu. Ya, ini karena warna adalah sebuah rasa. Nah, itu bener banget ke aplikasi Cak Rahmat tuh udah lebih dari silakan Bapak Ibu sekalian siapa yang mau. Iya. Udah lebih dari 3 warna tuh luar biasa Pak. Saya baru berani 3 sih Pak. Belum bisa dinamis yang seperti tadi guru-guru yang ada di SD dan SMP. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Nih aplikasi cuma 26 nih Pak. Nggak banyak. 26 page aja. Hanya